Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah salat tahajud, yang merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Terdapat serangkaian aturan dan larangan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik. Melalui kesempatan kali ini, mari kita telusuri 10 larangan yang harus dihindari ketika melaksanakan salat tahajud sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap larangan-larangan ini, diharapkan kita bisa menjalankan ibadah tahajud dengan sepenuh hati dan penuh kekusukan, sehingga mendekatkan diri kepadanya lebih baik lagi. Namun sebelumnya sempatkanlah walaupun hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah salat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Dalam ajaran Islam terdapat larangan untuk mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu, termasuk salat tahajud. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bertujuan untuk menghindari bid'ah atau penghususan hari-hari tertentu dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengkhususan malam Jumat dengan salat tahajud dapat menimbulkan praktik-praktik yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang sahih. Oleh karena itu, ditekankan untuk menjauhi praktik semacam ini agar ibadah tetap murni sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam. Yang penting untuk memahami bahwa ibadah kita haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa mengkhususkan satu malam tertentu secara tidak sah. Kedua adalah salat tahajud dalam keadaan mengantuk. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah menegur Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan nasihat yang bijaksana kepada umatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Saat melaksanakan ibadah termasuk salat tahajud, beliau menekankan bahwa jika seseorang merasa sangat mengantuk dan lelah, lebih baik untuk beristirahat daripada memaksakan diri untuk melaksanakan salat. Ini menunjukkan beliau memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan salat tahajud saat mengantuk
adalah sebuah pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam menjalankan ibadah ini, mengajarkan kita untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita demi ibadah, karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah. Yang ketiga adalah salat tahajud secara berlebihan. Misalnya bertahajud semalaman setiap hari. Rasulullah telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalankan ibadah, termasuk salat tahajud. Meskipun salat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadikan bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan salat malam namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan salat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keempat adalah sholat tahajud dengan tidak konsisten. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ais, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulu yang rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis